Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nufihu Hidayah, jurusan Ekonomi Syariah semester 1. Sebelumnya yang terhormat, untuk Bapak Catur Wahyono selaku pengajar mata kuliah pengantar manajemen, saya izin untuk mempresentasikan terkait tugas resume PowerPoint, yaitu bab fungsi manajemen. Oke, di dalam bab ini ada 5 pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, definisikan fungsi perencanaan. Yang kedua, dasar pemikiran perencanaan. Yang ketiga, proses perencanaan. Yang keempat, perencanaan strategik, taktik, dan operasional. Dan yang terakhir, rencana tindakan. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu definisikan fungsi perencanaan. Pengertian perencanaan atau planning ialah suatu kegiatan persiapan tindakan untuk mencapai tujuan, atau bisa didefinisikan sebagai kegiatan menetapkan, merumuskan tujuan, dan mengatur pendayagunaan manusia, material, metode, dan waktu secara efektif dalam rangka pencapaian tujuan. Yang kedua, tujuan perencanaan ini dijelaskan oleh Albert Silalaha 1987167. Tujuan yang dijelaskan yaitu untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. Kata mengantisipasi di sini bisa diartikan dengan mengantisipasi. Nah, maksud mengantisipasi ini bisa dilakukan dengan memperhitungkan segala hal yang belum atau akan terjadi. Jadi kita tahu apa saja yang perlu dipersiapkan. Tujuan yang ketiga yaitu setidaknya dapat memperkecil tumpang tindih pemborosan pelaksanaan. Yang terakhir, menetapkan tujuan dan standar yang akan digunakan untuk memudahkan pengawasan. Selanjutnya yang ketiga, fungsi-fungsi perencanaan. Yang pertama, menentukan titik tolak dan tujuan usaha. Jadi kita dengan adanya perencanaan, kita dapat menentukan tujuan suatu kegiatan itu seperti apa. Yang kedua, memberikan pedoman, pegangan, dan arah. Yang ketiga, mencegah pemborosan waktu, tenaga, dan material. Jadi dengan adanya perencanaan, maka semua itu bisa kita jadwal waktunya kapan atau targetnya kapan, tenaga juga maupun material yang dikeluarkan itu berapa. Bayangkan saja jika tidak ada perencanaan, terus kegiatannya dilakukan mengalir gitu aja, terus waktunya nggak ditetapkan targetnya, tenaganya juga, material yang dikeluarkan juga nggak tahu jadinya habis berapa, jadinya nanti akan timbul pemborosan. Kemudian fungsi yang keempat, memudahkan pengawasan. Yang kelima, bisa dijadikan evaluasi yang teratur. Yang keenam, sebagai alat koordinasi. Kemudian latar belakang terjadinya perencanaan atau sebab terjadinya adanya perencanaan, yaitu karena satu, polisi top manajemen atau puncak pimpinan yang mengeluarkan kebijakan diadakannya perencanaan. Yang kedua, hasil pengawasan. Yang ketiga, inisiatif dari dalam. Dan yang keempat, kebutuhan masa depan. Lanjut ke pembahasan pokok yang kedua, yaitu dasar pemikiran perencanaan. Ada 4 tahap langkah perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan, mendefinisikan situasi, mengidentifikasikan hal-hal yang membantu dan menghambat tujuan. Yang keempat, mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Kemudian ada 2 jenis perencanaan menurut Stoner dan Wankel. Yang pertama, rencana strategis ialah proses perencanaan jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi yang luas, yaitu untuk menyelesaikan misi atau alasan diadakannya organisasi tersebut. Rencana operasional yaitu proses perencanaan jangka pendek secara rinci tentang bagaimana rencana strategis itu dilaksanakan. Sebenarnya rencana ini itu merupakan bagian dari rencana strategis. Dan di rencana ini terdiri dari rencana sekali pakai dan rencana tetap. Pembahasan tentang 2 rencana ini akan saya jelaskan di slide berikutnya.
Ini menurut pemahaman saya, konsep rencana strategi dan rencana operasional. Sebenarnya rencana strategi itu rencana yang disusun dari awal hingga akhir kegiatan, yang dimulai dengan menentukan misi, tujuan, dan sasaran. Jadi yang pertama yang kita lakukan yaitu harus menetapkan misi terlebih dahulu, kemudian tujuannya bagaimana dan sasarannya seperti apa. Tujuan di sini kita harus tahu ke depannya itu seperti apa, kegiatan yang kita lakukan tujuannya untuk apa. Ini yang dimaksud jangka panjang tadi. Jadi kita harus bisa menganalisis kemungkinan yang terjadi di masa depan. Nah, setelah rencana strategi itu sudah dibentuk misi, tujuan, dan sasaran, dibentuklah rencana operasional yang terdiri dari rencana sekali pakai dan rencana tetap. Rencana sekali pakai yaitu untuk kegiatan yang tidak berulang. Contohnya program, proyek, anggaran. Itu kan hanya digunakan sekali dalam satu kegiatan. Pasti dalam sebuah kegiatan ada anggaran, program, dan proyeknya masing-masing. Jadi kita ketika sudah menentukan anggaran, berarti tujuan tersebut telah selesai, makanya disebut dengan jangka pendek. Kemudian rencana tetap yaitu untuk kegiatan yang berulang. Contohnya kebijaksanaan, prosedur, dan metode standar. Kemudian peraturan. Misal peraturan perusahaan itu kan dibentuk dari awal, kemudian digunakan berulang-ulang ya, atau tidak berubah. Itu bisa disebut dengan tetap. Itu menurut saya, menurut pemahaman saya mengenai konsep rencana strategi dan rencana operasional. Ini kelebihan menggunakan rencana strategis. Yang pertama, manajer dapat menentukan tujuan secara jelas dan metode pencapaiannya kepada organisasinya. Yang kedua, membantu manajer mengantisipasi permasalahan sebelum muncul dan memecahkannya sebelum menjadi lebih buruk. Yang ketiga, membantu manajer mengenal peluang yang mengandung resiko dan peluang yang aman dan memilih di antara peluang yang ada. Yang keempat, mengurangi kemungkinan deviasi dan kejutan yang tidak menyenangkan karena sasaran atau tujuan dan strategi untuk penelitian yang seksama. Yang kelima, manajer dapat memperbesar kemungkinan untuk membuat keputusan yang tahan menghadapi ujian waktu. Oke. Selanjutnya yaitu strategi manajemen by objective atau bisa disingkat dengan MBO. Ialah proses pendekatan antara manajer dan karyawan yang dilakukan untuk menentukan tujuan dalam organisasi sehingga perilaku karyawan bisa selaras dengan tujuan tersebut. Jadi intinya ini tuh diskusi antara manajer dan karyawan. Terkadang ada manajer yang karyawan yang tujuannya tidak selaras dengan manajer atau perusahaan, begitupun sebaliknya. Jadi dilakukanlah diskusi ini yang nantinya dalam diskusi tersebut ditetapkanlah sebuah kesepakatan atau objektivitas apa saja yang akan dilakukan setiap per individu atau kelompok. MBO ini lebih melihat ke hasilnya, misal bisa mencapai target dengan tepat waktu atau tidak. Singkatnya, MBO dilakukan untuk membandingkan kinerja dan pencapaian karyawan dengan target perusahaan. Jadi setiap individu nanti akan muncul motivasi-motivasi dalam diri sendiri. Karena setiap hal yang dikerjakan dengan baik dan benar pasti akan memperoleh nilai plusnya sendiri. Mungkin itu yang dijadikan motivasi pada setiap karyawan. Jadi lebih semangat dalam mengerjakan tugas. Lanjut ada 4 langkah proses MBO. Yang pertama, menetapkan tujuan, kemudian mengembangkan rencana pelaksanaan, meninjau kemajuan yang dicapai, dan penghargaan atas kinerja keseluruhan. Kelebihan dari program MBO ini adalah memberikan kesempatan kepada para individu untuk mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, membantu dalam perencanaan dengan membuat para manajer menetapkan sasaran dan waktu yang ditargetkan.
Yang ketiga, meningkatkan komunikasi antara para manajer dan bawahan atau karyawan. Langsung masuk ke subbab yang ketiga, yaitu proses perencanaan. Ialah bagian dari daur ulang kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. 1. Tahapan yang dilalui dalam perencanaan yaitu identifikasi persoalan, perumusan tujuan umum dan sasaran khusus hingga target-target yang kuantitatif, proyeksi keadaan di masa yang akan datang, pencarian dan penilaian berbagai alternatif, dan yang terakhir penyusunan rencana terpilih. Yang kedua, syarat perencanaan yang baik itu bagaimana? Yaitu yang logis atau masuk akal, kemudian realistik atau nyata, sederhana, sistematik dan ilmiah, objektif. Objektif ini kita berarti harus tahu sisi buruknya bagaimana dan sisi baiknya bagaimana. Jadi kita mengambil keputusan itu netral ya atau objektif. Kemudian fleksibel, manfaat, optimasi dan efisiensi. Yang ketiga, faktor-faktor dasar perencanaan. Apa saja? Yang pertama, sumber daya, yaitu meliputi alam, manusia, modal, dan teknologi. Yang kedua, ideologi dan falsafah, kemudian sasaran dan tujuan pembangunan, dasar kebijakan, data dan metode, kondisi lingkungan sosial, politik, dan budaya. Ke pembahasan yang keempat, yaitu perencanaan yang strategik, taktik, dan operasional. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan SDA untuk mencapai strategi ini. Jadi perencanaan strategis itu berbeda dengan rencana strategis. Kalau rencana strategis itu tadi kan termasuk jenis-jenis rencana. Kalau perencanaan strategis ini berarti kita harus tahu rencana yang strategis itu bagaimana, prosesnya bagaimana, arahan yang strategis itu bagaimana. Intinya begitu. Berikut alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan strategis, yaitu perencanaan strategis ini memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil. Yang kedua, pemahaman perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Jadi, dengan adanya perencanaan strategis ini, maka konsepsi perusahaan menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan strategis dapat menentukan keberhasilan organisasi atau perusahaan. Ini pembahasan yang terakhir, yaitu rencana tindakan. Pengertiannya adalah proses konversi tujuan atau sasaran menjadi serangkaian langkah untuk memastikan apa yang harus dilakukan oleh siapa dan kapan, yang terdiri dari rencana strategis dan rencana operasional tadi. Jadi rencana tindakan ini merupakan apa saja yang harus dipersiapkan, langkah-langkahnya atau tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan. Yang mana mencakup yaitu menentukan tujuan atau sasaran, mengidentifikasikan urutan tindakan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tersebut, menyempurnakan rencana awal dengan mengidentifikasikan di mana letak kesalahan. Nah, setelah mengidentifikasikan apa yang salah, kemudian merumuskan rencana untuk menangani masalah-masalah ini. Oke, ini adalah kesimpulan dari pembahasan yang saya presentasikan dari awal hingga akhir, yaitu perencanaan adalah tahap paling penting dalam fungsi manajemen yang terdiri dari langkah-langkah, tujuan, dan fungsi perencanaan. Tanpa adanya perencanaan, maka fungsi manajemen tidak akan berjalan dengan baik, sehingga dapat dikatakan perencanaan yang baik akan memungkinkan tercapainya tujuan dari suatu kegiatan yang direncanakan. Nah, perencanaan yang baik yaitu perencanaan yang strategis, taktik, dan operasional tadi ya, yang mana bisa menggunakan rencana strategik dan bisa didiskusikan dengan metode manajemen by objective atau MBO.
Mungkin itu presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.